Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. A'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Ikhwafillah rahimahullah. Kita lanjutkan kajian pada kesempatan kali ini. Babul haya fil ilmi. Babul haya'i fil ilmi. Bab menerangkan sifat malu dalam menuntut ilmu. An Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, diriwayatkan dari Ummu Salamah. Hadis ini diriwayatkan dari Ummu Salamah. Siapa Ummu Salamah? Ummu Salamah adalah Ummul Mukminin, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hindun binti Abi Umayyah atau Hindun binti Hudzaifah al-Makhzumiyah. Ialah salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurang lebih 378 hadis. Dan Imam Bukhari meriwayatkan hadis darinya sekitar 3 buah hadis yang menyendiri, bukan muttafaq alaih. Dia istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu istri yang tercantik dan istri cerdas juga, dan istri yang paling terakhir wafat. Ummu Salamah ini istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling terakhir kali wafat, sehingga sempat menyaksikan masyhad terbunuhnya Husain. Qalat ja'at Ummu Sulaim ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ummu Sulaim. Ketemu lagi dengan Ummu. Tadi Ummu Salamah, sekarang Ummu Sulaim. Ummu Sulaim masih ingat? Ummu Sulaim ini terkenal dengan nama Al-Ghumaisah atau Ar-Rumaisah binti Milhan, istrinya Abu Talha. Bukan istrinya Talha. Kalau Talha bin Ubaidillah, salah seorang yang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Abu Talha, Zaid bin Sahal, yang sering kita sampaikan kisah cinta antara siapa? Abu Talha dan Ummu Sulaimin. Kalau diceritakan cintanya gak bakalan cukup setengah jam. Apa yang dikatakan oleh Ummu Sulaim? Ummu Sulaim datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqalat, dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innallaha la yastahyi minal haqq. Sungguhnya
Allah Subhanahu wa taala tidak malu atau tidak enggan untuk menerangkan kebenaran, untuk menyampaikan yang hak. Ini biasanya disampaikan apabila seseorang mau bertanya hal-hal yang pribadi sifatnya, berkaitan dengan kewanitaan atau masalah hubungan antara laki-laki dan wanita. Maka para ulama menganjurkan ketika kita mau bertanya tentang suatu hal itu yang sepertinya jorok, untuk mengedepankan innallaha la yastahi minal haq. Fahal 'alal mar'ati min ghuslin idhah talamat. Ini pertanyaannya. Apakah seorang wanita harus mandi mandi besar apabila dia bermimpi? Apakah seorang wanita harus mandi apabila dia bermimpi? Ini mungkin dibahasnya lebih mendalam nanti di fikih. Kita membahas dari berkaitan dengan bab kita di sini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menjawab, "Idza ra'atil ma." Betul, apabila dia melihat air, artinya air yang keluar darinya ketika mandi. Maka sebagian ulama fikih beristimbat dari ini, seorang yang mimpi tidak wajib mandi apabila tidak melihat air di mananya. Kalau laki-laki di celananya. Jadi salah satu tanda bermimpi ada air di mana? Di celananya. Faghattat Ummu Salamah. Ummu Salamah apa? Menutup wajahnya. Nah, ada sedikit rasa malu. Yani wajhaha, menutup wajahnya. Wa qalat, dia berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa tahtalimul mar'ah?" Apakah wanita itu bermimpi juga? Mimpi apa ini? Mimpi kering, mimpi basah. Maksudnya di sini apa? Mimpi basah. Hati-hati yang tidur mimpi. Bahaya ini yang tidur mimpi di masjid. Dalam riwayat Muslim yang bertanya ini Aisyah. Artinya kemungkinan yang hadir di sana Aisyah juga ada. Qala, "Na'am, taribat yaminuk." Ya, taribat yaminuk. Kalau diterjemahkan taribat yaminuk itu susah mencari maknanya. Taribat yaminuk itu apa artinya? Celaka kamu. Tapi ahli lughah mengatakan taribat yaminuk itu apa? Al-kalimah al-jariyah ala lisanil Arab. Jadi kalimat yang keluar begitu saja, yang tidak ada tujuan untuk mendoakan yang diajak bicara. Taribat yaminuk. Fabima yushbihuha waladuha. Kalau tidak keluar airnya, bagaimana, apa yang menjadikan anaknya mirip dengan ibunya? Ikhwafillah rahimahullah. Dalam hadis yang disampaikan tadi ada beberapa hikmah, beberapa faedah yang kita bisa ambil. Pertama, Imam Bukhari sebelum meriwayatkan hadis ini menukil perkataan dari Mujahid dan juga menukil perkataan dari Aisyah radhiyallahu anha, yang menunjukkan bahwa rasa malu itu ada dua. Pertama, rasa malu yang mahmud, yang terpuji. Kedua, rasa malu yang madhmum, yang tercela. Di mana kita meletakkan kedua malu yang seharusnya diletakkan, dan di mana kita harus tidak meletakkan rasa malu? Pertama, qala al-Mujahid, la yata'allamul ilma mustahin wala mustakbir. Tidak akan mendapatkan ilmu seseorang yang pemalu, dan juga tidak akan mendapatkan ilmu seorang yang mustakbir, sombong. Bagaimana seorang pemalu tidak akan mendapatkan ilmu? Malas untuk datang ke majelis ilmu, malas untuk bertanya, malas untuk duduk di paling depan, malas segalanya, karena bersandarkan rasa malu.
Dan bagaimana seorang yang mustakbir, yang sombong, tidak akan mendapatkan ilmu? Ini mah jadul nih pembahasannya, udah lewat, malas mendengar. Biasa gitu kan. Wah, Ustaz nerangin ini terus nih, minggu kemarin sudah. Itu namanya mustakbir. Padahal para ulama, para orang Arab mengatakan kullama taqarrar. Maklumat itu setiap kali diulang, kedengaran, diulang-ulang, taqarrar, akan kuat. Di murojaah terus. Bahkan para sahabat Rasulullah SAW pun ketika mendengar mauidhah dari Rasulullah, seakan-akan hal itu pertama yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi malu ini malu mazmum, tercela. Kita harus membuang jauh-jauh. Dan juga perkataan Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan ni'man nisaul ansar lam yamna'hunal haya ayyatafaqqahna fid din. Sebaik-baiknya wanita adalah wanita Ansor yang rasa malunya tidak mencegah mereka untuk belajar agama. Ini haya yang tidak layak untuk ditempatkan ketika kita belajar. Yang bagaimana? Nah, yang disampaikan dalam hadis ini. Jadi bertanya sesuatu tidak malu-malu untuk bertafakuh dalam agama. Kenapa kita harus harus mempunyai rasa malu? Harus mempunyai rasa malu yang mahmud, yang terpuji. Karena agama Islam ini adalah agama yang mempunyai akhlak malu. Sebagaimana Rasulullah SAW katakan, inna likulli dinin khuluqan wa khuluqal Islam al-haya. Setiap agama itu mempunyai akhlak, dan akhlak Islam adalah rasa malu. Allah Subhanahu wa taala pun sendiri Maha Pemalu. Sebagaimana Rasulullah SAW sebutkan, innallaha hayyun sittirun yuhibbul haya was sitra fa idza tasala ahadukum falyastatir. Sungguhnya Allah itu Maha Pemalu, Maha tertutup, dan Allah Subhanahu wa taala senang, suka sifat malu dan juga sifat tertutup. Apabila salah seorang di antara kalian mandi, maka tutuplah, menutup dirilah. Bahkan sifat malu ini juga adalah sifatnya para malaikat. Rasulullah SAW ketika sakit dijenguk oleh Umar ibn Khattab, Abu Bakar As-Siddiq. Ketika pertama masuk siapa? Abu Bakar. Rasulullah tidak menutup sebagian kakinya yang tersingkap. Ketika datang Umar ibn Khattab pun sama. Tapi ketika datang Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, Rasulullah menutupnya. Sehingga Aisyah menanyakannya, wahai Rasulullah, datang Abu Bakar kakimu tidak ditutup, datang Umar tidak ditutup pula, tapi kenapa datang Utsman bin Affan ditutup? Apa yang Rasulullah katakan? Ala astahi min rajulin tastahi minhul malaikah. Tidakkah aku malu dari seseorang yang malaikat pun malu darinya. Jadi salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang malaikat malu siapa? Utsman ibnu Affan. Begitupun Rasulullah SAW lebih pemalu daripada seorang wanita yang dipingit, yang mau menikah. Rasulullah mengatakan apa? Asyaddu hayaan minal adra fi hidriha. Itu Rasulullah SAW. Jadi hendaklah kita menghiasi diri dengan rasa malu, tentunya malu yang mahmud, bukan malu yang yang tercela. Karena kalau kita tidak memiliki rasa malu ini, rasa malu yang mahmud, tentunya itu tanda matinya hati kita. Imam Ibnul Qayyim ketika mengartikan haya, rasa malu, haya itu dekat dengan hayun, dengan rasa hidup. Hidup apa bahasa Arabnya? Hidup apa bahasa Arabnya?
hayyun. Ya. Malu hayyu, dekat sekali. Ya. Maka kata beliau, hayyun, malu, hayya, dan hidup itu menunjukkan apa? Hidup dan matinya hati seseorang, ya, hidup dan matinya seseorang bisa kelihatan dari rasa malunya. Ya. Kalau seseorang hatinya sudah mati, wah, rasa malunya pun sedikit. Begitupun sebaliknya, kalau hatinya masih hidup, rasa malunya besar, bukan kemaluannya yang besar. Dan dalam sementara yang malu yang jelek ini, dalam kita mencari ilmu itu harus dibuang-buang. Seperti yang tadi telah disampaikan, malas untuk bertanya, malas untuk duduk di depan dan lain sebagainya. Dan ini Abu Hanifah telah mengatakan, beliau mengatakan, ma bakhiltu al-ifadata walastahyaitu bil istifadah. Abu Hanifah mengatakan, aku tidak bakhil untuk memberikan ilmu, untuk memberikan faidah kepada orang lain, dan aku juga tidak malu untuk bertanya kepada orang lain. Jadi jiwa seorang yang mencari ilmu adalah harus penasaran untuk bertanya dan hilangkan rasa malu. Jangan sampai kalau saya bertanya saya dianggap tidak bisa nanti. Kalau Ustaz bilang fahimtum, fahimna, padahal masih belum paham. Kalau saya bertanya nanti disebut lola sama Ustaz. Aduh. Ya. Jangan seperti itu. Al-Asma'i mengatakan, zullatus su'ali khairun min zullatil jahalah muddata umrihi. Kehinaan dalam bertanya untuk mencari ilmu lebih baik daripada hinanya kebodohan selama hidupnya. Selama hidupnya itu lebih mahal. Imam Ahmad mencontohkan kepada kita semua bagaimana ketika beliau tidak mengetahui satu hal perkara dalam ilmu, ketika beliau berdiskusi dengan seorang ulama, dan ketika itu Imam Ahmad ternyata salah dan menganggap dirinya benar, tapi ketika suatu saat lama-lama ternyata yang disampaikan si fulan itu benar. Akhirnya mencari orang tersebut, cari-cari sampai tidak ketemu. Pas mau wafatnya menjemput, ternyata orang tersebut datang kepada Imam Ahmad. Ketika itu Imam Ahmad merasa gembira dan bangun, langsung bertanya kepada orang tersebut, ini apa? Ketika sakit, ketika ajal mau menjemputnya, tidak berhenti untuk bertanya tentang ilmu. Langsung bertanya tentang ilmu tersebut. Itu di tengah-tengah sakit yang menghadapi ajalnya. Jadi jangan sampai malu menjadi penghalang kita untuk tidak mendapatkan ilmu. Selanjutnya dalam hadis ini yang di bawah mengatakan bahwa seorang wanita pun ihtilam. Dan di sini Ummu Salamah yugoti wajhaha, menutup wajahnya dan bertanya lagi, ya Rasulullah, tahtalimul mar'ah, wanita mimpi. Kata Ibnu Battal mengatakan bahwa ini menunjukkan sebagian wanita itu ada yang mimpi, sebagian wanita ada yang tidak. Buktinya Ummu Salamah mungkin Ummu Sulaim salah satunya yang bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang mimpinya itu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.